3, 2, 1, take. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Mbak Sura. Selamat sore, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ya. Saya mohon izin untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan atau praktek pengambilan keputusan. Di sini saya mohon izin ingin menanyakan terkait kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, khususnya keputusan yang Bapak ambil sebagai kepala sekolah. Selama ini menurut Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral atau apakah ada? Gini Mbak Dia, jadi selaku kepala sekolah itu memang ya ada sih kasus-kasus yang dilematis gitu ya, yang mungkin salah satu sisi kalau ini didiamkan nanti akan menjadi hal-hal yang tidak baik, tapi kalau ini tidak didiamkan ini menyangkut masalah etika. Nah sehingga kami memang ya kepala sekolah terutama saya ya tidak hanya di SMA 9, karena saya di SMA 9 kan baru 1,5 tahun, mungkin di SMA yang lain kami juga ya melihat ya, kemudian ya mengidentifikasi yang berkaitan dengan hal-hal atau kasus-kasus yang menyangkut masalah etika, baik itu anak-anak maupun bapak ibu guru maupun juga teman-teman dari tenaga pendidikan. Jadi memang ada nih Pak? Iya. Ada ya. Banyak atau sedikit? Ya sebenarnya tidak terlalu banyak, ya. Tetapi kalau itu didiamkan kan akhirnya menjadi penyakit menular. Karena kalau didiamkan akhirnya menjadi penyakit menular karena saya sebenarnya tidak apa-apa. Nah kalau tidak apa-apa berarti hal itu diasumsikan sesuatu yang tidak baik menjadi adanya pembenaran karena tidak ada yang tidak ada yang ngaruhi bahwa itu adalah satu tindakan yang mungkin kurang benar. Atau mungkin ada juga kasus di mana kondisional, mungkin bapak ibu guru ada yang sakit sementara dia harus mengajar. Ya, ini kan juga termasuk dilema ya. Termasuk dilema, bapak ibu guru ada yang sakit, dia tidak bisa mengajar. Nah, kemudian anak-anak butuh untuk bapak ibu. Nah, ini kan berbeda. Cara pengambilan keputusannya bagaimana? Ya. Kalau dilema seperti kami melihat dari permasalahannya dulu. Akar permasalahannya apa? Kalau kita contohkan misalnya dulu kasus di SMA 11 itu pada waktu saya di sana ada seorang guru itu yang sakit, tapi kemauannya itu luar biasa ya. Sampai dia itu menggunakan kursi roda untuk datang ke sekolah. Nah ini kan dia itu kepengen tetap mengajar tetapi kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Nah sehingga saya juga harus kemudian melihat situasi kondisi, apakah memungkinkan ya teman saya ini untuk mengajar. Nah kemudian saya harus melakukan pendekatan karena ada anggapan nanti seandainya ya, karena kan arahan saya kalau memang tidak bisa mengajar berarti ya biarkan pensiun dini saja. Tapi kan saya juga harus hati-hati untuk memberikan pengarahan kepada guru yang bersangkutan, karena ada juga guru yang bersangkutan itu malah justru kemudian merasa kasihannya kepada saya, Pak jangan-jangan nanti kalau saya itu pensiun dini Bapak malah jadi masalah karena ada guru yang pensiun dini. Tidak. Nah sehingga akhirnya ya
Kemudian saya suruh, udah sekarang yang berhak untuk menentukan kamu bisa atau tidak itu lanjut untuk mengajar adalah dari dokter. Maka yuk kamu harus mau untuk diperiksa oleh dokter. Akhirnya diperiksa, ya, kemudian diperiksa, kemudian setelah itu diminta untuk cuti, ya, cuti selama 3 bulan. Nah, kemudian selama 3 bulan ini itu kan dia tidak mengajar, kemudian anak-anak kan juga harus ada yang mengajar, sehingga saya mengambil keputusan ya sudah, kamu yang tidak usah memikirkan sekolah sudah ada MGMP, ya. Kemudian ya kebetulan MGMP-nya itu full semua. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan sudah kita ambil GTT. Nah, kita ambil GTT untuk mencukupi. Nah, ini sesuatu yang harus saya ambil tindakan, anak-anak tidak terlantar, sementara saya harus menjaga perasaan, kemudian memotivasi agar beliaunya tetap semangat untuk bisa ke arah kesana. Nah, ini kan saya harus melakukan beberapa untuk mengamankan anak-anak supaya tetap terfasilitasi, kemudian membombong ibu guru ini agar dia tetap semangat. Nah, ini pengambilan keputusannya. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan anak-anak. Ya, di SMA 9 saya mengamati selama setengah tahun, anak-anak itu walaupun masuknya jam 7.15 itu sering kerap kali terlambat. Nah, kemudian dari apa yang sudah saya amati itu, kemudian saya diskusikan dengan teman-teman dari teman-teman belakang, ya. Kemudian kita ambil keputusan sudah untuk tahun ajaran baru pintu gerbang kita tutup jam 7. Nah, karena jam 7 sampai jam 7.15 itu ada kegiatan infak maupun kegiatan literasi. Nah, alhamdulillah ternyata dengan ketegasan kita menutup jam 7 itu anak-anak akhirnya bisa memahami, menyadari, ya. Pertama memang takut tidak takut kalau ketutup itu gerbang, ya. Kemudian kita adakan pembinaan yang edukatif, ya. Kita melibatkan ketertiban, melibatkan guru-guru BK, ya. Kemudian melibatkan dari teman-teman BK untuk mengedukasi anak-anak yang terlambat ini. Supaya apa? Supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu tingkat keterlambatan anak itu semakin nah ini termasuk pengambilan keputusan yang harus melihat data dulu. Kok seperti ini, ya, kalau seperti ini saya harus berani untuk mengambil tindakan seperti ini, karena supaya sekolah itu bisa maju, maka disitulah ada aturan main yang disepakati bareng-bareng antara anak, bapak ibu guru, karyawan, ya, kemudian juga teman-teman yang lainnya. Sehingga kalau sudah menyatu, maka sekolah akan nyatu. Berarti langkah-langkah atau prosedurnya itu harus dari data dulu, ya, Pak? Selanjutnya melibatkan yang berwenang, yang bisa terlibat. Kemudian juga kebutuhan siswa dan atau warga sekolah. Kemudian yang paling efektif berarti pendekatan, ya, Pak? Pendekatan, ya. Karena dengan adanya pendekatan itu kita akan sama-sama nyaman dengan teman, dengan anak-anak. Itu dia tidak kita strength, ya, tidak kita kerahi, tapi kita, kalau anak-anak ya kita, istilahnya orang Jawa itu didunungke lekleru. Kesalahan itu kita tunjukkan kepada, kalau kamu terlambat, efeknya itu satu,
kamu tidak bisa mengikuti jam pertama. Yang kedua, pada waktu kamu masuk itu nanti kamu bisa mengganggu sama bapak ibu guru yang ngajar di kelas, temanmu juga terganggu dan sebagainya. Nah, kalau sampai terlambatnya itu lebih dari 3 kali, nanti orang tua kita panggil ke sekolah, kamu sudah istilahnya mengganggu kesibukan dari orang tuamu yang seharusnya orang tuamu bekerja, harus datang ke sekolah karena kamu terlambat lebih dari 3 kali. Nah, ini pendekatan ini supaya apa? Timbul kesadaran. Nah, timbul kesadaran ini. Iya, timbul kesadaran. Kalau tantangannya sendiri Pak, biasanya kalau memutuskan kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, tantangannya itu dari sisi hati nurani sebenarnya. Iya, kita itu jane ya ora tegel, ya tidak tekan. Tetapi apapun itu hati ini, tindakan ini harus kita lakukan. Ya. Dan kalau saya tidak keputusan tidak saya sendiri yang mengambil. Memang pengambilan keputusan di tangan kepala sekolah, tetapi harus kita diskusikan. Nah, diskusinya kita selama 1 bulan sekali di awal bulan itu kita selalu diskusi dengan wakil kepala sekolah, manajemen sekolah lah. Ini ada seperti ini bagaimana, nah sehingga masukan dari teman-teman setelah masukan ya Pak, oke ini bagus Pak untuk dilaksanakan, oke. Nah baru kemudian kita putuskan. Berarti terjadwal ya Pak? Ya, jadi tidak kemudian saya udah besok langsung tutup pintu gerbang. Nah, tidak ada beberapa pengamatan. Kemudian saya mau minta masukan kepada teman-teman dari waka-waka. Ini bagus Pak untuk ini pandangan. Nah, karena apa? Kami menyadari bahwa kalau ada pandangan dari teman-teman yang lain itu akan lebih menyempurnakan tindakan itu. Berarti kalau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan itu ya teman-teman, tidak hanya waka, tidak hanya waka, ya termasuk guru, bapak ibu guru, baik itu bapak ibu guru BK maupun wali-wali kelas dalam menangani kasus-kasus anak-anak itu saya tidak bisa menentukan sendiri. Ya. Kami percayakan kepada teman-teman bapak ibu guru BK, kemudian wali kelas. Nah, guru BK, wali kelas, ketertiban, manajemen itu kita jadwal rutinitas 3 bulan sekali. Kita ada pertemuan untuk kita agar lebih cepat atau lebih dini mengetahui perkembangan siswa selama 3 bulan itu bagaimana, anak-anak itu bagaimana. Ya, pasti akan ada masukan dari bapak ibu guru ke wali kelas. Itu loh putrane jenengan ki ora mopo ngene dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita diskusikan. Nah, dari hasil diskusi itu kemudian kita buat silakan nanti dibuatkan surat panggilan untuk orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya itu tidak mengetahui kalau anaknya tidak masuk. Nah, dan sebagainya. Nah, sehingga keputusan itu memang dipahami oleh semua pihak. Gitu. Berarti dari 3 prinsip yang kami pelajari, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, itu semuanya gabung ya iya. Pak, untuk menentukan. Iya, kita kemas untuk menentukan hasil akhir, ya kan? Itu kita juga menggunakan rasa. Ya. Nah, rasa ini ya untuk mengambil hasil akhir ini juga aturan main. Karena kalau tidak ada aturan main yang berlaku di situ, misalnya bapak ibu guru hadirnya kok lebih dari jam 7, nah sudah istilahnya sudah melanggar aturan main dari BKD atau dari Pemda kan gitu. Sehingga bapak ibu guru sebelum jam 7 itu sudah harus datang ke sekolah. Sehingga 3-tiganya untuk menentukan hasil akhir ini, maka aturan main dan juga rasa
Ya, ini juga harus diperhatikan. Nah, ya. Alhamdulillah Pak sudah semakin jelas dan lebih memahami berdasarkan pembelajaran kasus di sini. Ya. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.